lagi modus yang saya temukan. Sengaja memilih mic yang kurang bagus. Jawabannya tidak terlalu jelas. Kita ini bagus-bagus tuh, Pak Profesor. Pindah lagi ke saya ini masalahnya. Oke, baik. Pak Prof Azhar, sebenarnya begini ceritanya. Saya datang ini karena kepintaran saudara Prometheus mengundang penguji eksternal. Iya, Bapak Profesor Dr. Bunyamin Maftuh MPD MA, yang juga sekaligus sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Di sini jagonya ini Prometheus mendatangkan. Jadi saya wajib dan sedikit terpaksa datang ke sini. Terima kasih Pak Prof atas waktu yang disiapkan untuk jauh-jauh datang menjadi penguji eksternal. Dan sekarang kami mempersilakan untuk mengajukan gugatan akademik, dan waktunya selaku penguji eksternal 10 menit. Sudah diganti mic-nya tadi? Sudah, oke. Silakan Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati pimpinan sidang, sekaligus Pak Rektor, Bapak Profesor Haji Hamdan Johanis, kemudian saya hormati Pak Direktur Pasca Profesor Dr. Haji Muhammad Ali, yang saya hormati para penguji utama Profesor Dr. Haji Azhar, Profesor Dr. Haji Sabarudin Berencang, dan Ibu Dr. Hajar Ustaz Malik Ibrahim, beserta para kopromotor, saya hormati Pak Profesor Dr. Musafir Bagari dan Dr. Haji Marjur. Saudara Prometheus, pertama selamat Anda sudah sampai podium yang terhormat. Itu luar biasa, itu perjuangan di sela-sela sakit katanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya kemukakan. Saya lanjutkan dari Prof Azhar tadi tentang kepemimpinan yang tadi transformasi sudah dimunculkan dari satu cairnya perubahan. Nah, apakah ciri-ciri yang lain juga tercermin dalam perilaku dari kepemimpinan transformasional yang dilakukan oleh Pak Ismail Agian? Selain itu, kalau menurut pendapat Koehler dan Pomkowski bahwa keberhasilan kepemimpinan transformasional itu ada dua, yaitu karakter dengan skill. Kaitannya dengan karakter itu tentulah itu yang mengantarkan bisa membawa perubahan, seperti dengan yang digambarkan dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu yahsibuka minan nas. Dari ayat ini bahwa dituntun kita harus terbuka dalam kepemimpinan menuju kepemimpinan transformasional. Menurut yang saya pahami dalam pendidikan Islam, bahwasanya kita harus terbuka, salah satu itu salah satu karakter, dan itulah yang diterapkan di Ismail Agia, bagaimana dia terbuka kepada yang dipimpin dalam hal ini guru-guru. Karena begini, di sana itu salah satu yayasan lembaga pendidikan Islam honorer atau gaji yang terendah di yayasan di Kota Sorong. Tetapi saya teliti, justru yang rendah gajinya ini di situ rata-rata guru yang bertahan. Karena kenapa? Mereka nyaman rasanya karena adanya keterbukaan daripada pimpinan tersebut, yaitu Ismail Agia. Dan banyak karakter lainnya yang diterapkan dalam kesehariannya Pak Ismail Agia, sehingga menjadilah contoh di masyarakat, dan menjadi contoh juga kepada guru dan nyaman untuk bersama dengan Ismail Agia. Oke, sepertinya lancar sekarang Pak. Ya, tadi sudah ketemu ya, memang bahwa kepemimpinan itu yang berhasil biasanya dilandasi oleh nilai-nilai yang dipegang, keyakinan yang dipegang, karakter yang dipegang. Sudah muncul dari perubahan dan
Pasti ada banyak nilai yang lain yang mendasari bahwa beliau itu dianggap berhasil. Kira-kira nilai karakter apa yang lainnya? Coba digali. Ya, kalau kembali kepada kepemimpinan Rasulullah, karena kepemimpinan transformasional sebenarnya ini sudah ada pada zaman Rasulullah, nanti menjadi booming ini ketika adanya ini James Mark Burns yang membuat sebuah buku yang berjudul Leadership. Itulah yang kita terapkan, banyak contoh dan banyak kita implementasikan dalam kepemimpinan. Ya banyak, karena kalau kepemimpinan Rasulullah itu kan tentunya tidak ada fatana, ada jujur, ada adil, ada cerdas dan sebagainya. Itu semua yang menjadi karakter pada kepemimpinan Rasulullah. Ya tidak terlepas itu yang dilakukan oleh kepemimpinan Ismail Aghiya. Bahkan sebenarnya kepada seluruh pemimpin yang memiliki hal seperti itu. Ya, karena kita lihat kalau misalnya karakter Amr katakanlah tidak bagus, ya mempengaruhi dengan kinerja, dengan mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Baik, salah satu yang Bapak teliti itu adalah tentang kekuatan dan kelemahan kepemimpinan Ismail Aghiya. Dari segi kekuatan sudah tadi banyak diceritakan. Nah, tetapi ketika saya melihat hasil penelitian tentang kelemahan, itu rasanya tidak pas. Karena kelemahannya itu di luar kemampuan yang bersangkutan. Misalnya bantuan pemerintah kurang, ya itu nggak bisa bukan kelemahan beliau kan, bukan kelemahan beliau. Ya. Perhatian masyarakat kurang juga bukan kelemahannya, itu di luar kelemahan. Jadi kalau tidak menemukan kelemahan tidak disebutkan juga bahwa memang tidak ada kelemahan. Tapi barangkali ada, Bapak bisa menemukan kelemahan yang benar-benar kelemahan yang ada pada diri beliau. Ada nggak? Iya. Kalau kelemahan yang ada pada diri beliau, mereka kepikiran bagaimana di sana itu desainnya betul-betul ada pondok pesantren, ada kiainya. Di sana belum ada kiai, dia hanya berfungsi sebagai kiai apa adanya, tapi belum kapasitasnya sebagai kiai, karena dia yang mengajarkan agama langsung untuk ekstranya di malam hari kepada siswanya atau santrinya di sana, karena beliau yang tinggal dalam kompleks lembaga pendidikan tersebut. Itu kepikiran karena inginnya ada kiai seperti dengan pesantren-pesantren yang termaju di Sulawesi dan Jawa, ini ada seperti itu. Kemudian kenapa saya mengangkat termasuk kelemahan daripada Sapras, karena saya open saja kalau di sana kan daerah minoritas, banyak yang mengarah bantuan ke mereka. Ya, jadi saya ada pun juga seperti bangunan sekolah di SMP sudah ada diproyeksikan dari pemerintah, cuman hanya belum puas menurut Pak Ismail Aghiya seperti itu. Iya. Boleh izin satu lagi? Iya. Baik. Nah, satu lagi saja pertanyaannya. Bapak kan sudah melakukan penelitian ini ya. Saudara pernah penelitian tentang Pak Ismail Aghiya. Lalu setelah hasil penelitian terjadi seperti itu, sebenarnya gunanya untuk apa sih penelitian itu? Untuk perbaikan pendidikan di Papua lah misalnya. Untuk apa? Ya, tentunya kalau dengan setelah ada penelitian seperti ini sangat kontribusi kepada lembaga tersebut, di mana penelitian ini kan menjadi karya dan akan dibaca oleh banyak pihak dan menjadi perhatian kepada lembaga tersebut. Oke. Meskipun lampu sudah menyala, saya hanya komentar saja. Itu terlalu sempit kegunaannya. Karena sebaiknya harus lebih luas, itu untuk perbaikan pendidikan yang lebih luas daripada lembaga itu. Tetapi sampai ke
seluruh Papua Barat di mana melakukan perubahan hasil penelitian. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang.